Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di materi PPKN. Ya. Sebelum penyampaian materi, Bapak tentu yang menyapa dulu. Apa kabar kalian semuanya? Bapak sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak dan kalian semua sehat-sehat. Ya, karena sehat adalah modal dasar untuk bisa melakukan aktivitas kita, ya, baik Bapak sebagai tenaga pendidik maupun kalian sebagai siswa. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan materi yang terkait dengan makna hak dan kewajiban warga negara, dan di akhir penyampaian materi minggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas-tugas kepada kalian, dan alhamdulillah tugas-tugas yang sudah Bapak berikan sebagian kecil sudah Bapak terima dan sebagian besarnya belum Bapak terima. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak juga menghimbau agar tugas-tugas yang Bapak berikan, khususnya PKN umumnya, tugas-tugas dari guru yang lain, itu wajib hukumnya kamu kerjakan ya. Dan bagi yang belum, silakan Bapak tunggu, langsung saja setorkan ke meja Bapak di ruang guru. Ini bagi yang belum ya, bagi yang sudah terima kasih. Baik anak-anak sekalian, bahwa hari ini kita akan mencoba membahas dengan tema yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa substansi di sini bahwa Bapak harus memberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Substansinya apa? Nah, inilah yang akan kita gali, yang akan kita paparkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan dulu kepada kalian bahwa di dalam Pancasila itu sesungguhnya ada 3 nilai yang harus kamu ketahui, yang harus kamu pahami, dan tentu yang terakhir harus kita sama-sama lakukan gitu kan, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena baru substansi ini akan bisa berhasil manakala dari mulai diketahui, kemudian dipahami, dan yang terakhir dilaksanakan, baru akan bermakna ya tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila? Secara garis besarnya ada 3 nilai, ya. Ada 3 jenis nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar di dalam Pancasila? Nilai dasar yang ada di dalam Pancasila itu adalah terkait dengan sila-sila dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Yaitu yang pertama adalah yang terkait dengan kemanusiaan, ketuhanan. Nah, itu nilai dasar di sila pertama adalah yang terkait dengan ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah yang dimaksud dengan nilai dasar yang ketiga adalah nilai persatuan. Ya, nilai persatuan. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan. Kerakyatan. Kemudian dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nah, itulah nilai-nilai yang terkait dengan nilai dasar ya, di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental ya, nilai instrumental. Apa yang disebut dengan nilai instrumental? Ya. Nilai instrumental itu adalah merupakan alat ya, merupakan perangkat dalam rangka menjabarkan nilai-nilai dasar tadi. Dalam rangka sekali lagi menjabarkan nilai-nilai dasar yang sudah tadi Bapak sebutkan. Nah, itulah adalah nilai instrumental.
Lalu kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nilai praktis. Nilai praktis itu adalah sebuah pengamalan dari nilai-nilai dasar maupun nilai-nilai instrumental. Apa ulang? Yang disebut dengan nilai praktis itu adalah nilai-nilai ada merupakan pengamalan dari nilai dasar maupun nilai instrumental. Nah, itulah tiga nilai yang ada di dalam Pancasila. Baik kita tunjukkan contoh-contoh dari mulai nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praktis. Kita contohkan dulu adalah yang terkait dengan nilai dasar. Contohnya adalah membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Itu adalah contoh daripada nilai dasar. Lalu kemudian contoh yang kedua misalnya mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada nilai dasar. Lalu kemudian contoh yang terkait dengan nilai instrumental. Contoh yang terkait dengan nilai-nilai instrumental. Misalnya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang hak atas warga negara. Lalu kemudian contoh yang terkait dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualian. Contoh yang ketiga dari nilai instrumental adalah terkait dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini ada di dalam pasal 27 ayat 2. Silakan redaksinya seperti apa, kamu tinggal lihat saja nanti di pasal 27 ya. Kemudian yang terkait dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, ini ada di dalam pasal 28. Bapak tidak akan menjelaskan bagaimana redaksi tentang pasal 28. Silakan kamu lihat aja di buku Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, itulah contoh-contoh konkret daripada nilai instrumental ya. Lalu kemudian contoh daripada nilai praktis. Contoh yang terkait dengan nilai praktis adalah misal di sila ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya tidak memaksakan sesuatu agama kepada orang lain. Kemudian di sila keduanya contohnya adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh di nilai sila ketiga Persatuan Indonesia adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada nilai praktis. Nah, anak-anak sekalian, saya kira Bapak tidak banyak yang ingin disampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena memang dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan ya, yang sifatnya tatap muka mungkin akan lebih detail, lebih luasa untuk menyampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, barangkali itu yang ingin Bapak sampaikan kali ini. Di pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas-tugas dulu ya, karena Bapak sangat memahami betul bahwa kalian sudah terlalu banyak menerima tugas-tugas yang lain dari mata pelajaran yang lain. Nah, oleh karena itu untuk PKN pada pertemuan kali ini tidak ada tugas. Ya. Yang terakhir Bapak ingatkan terkait dengan musibah yang dialami oleh kita di Indonesia, khususnya di dunia. Maka sebagai bentuk ikhtiar kita, Bapak ingatkan jaga
protokol kesehatan, laksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, misalnya kamu tetap harus cuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita sama-sama lakukan, kita semua tidak terkena COVID-19. Ya, sehingga mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.